Assalamualaikum, selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa. Kita akan kembali belajar. Kali ini kita belajar bab 2 tentang menganalisis transaksi. Dalam bab 2 ini ada 5 analisis penting yang akan kita pelajari. Bisa saudara lihat sendiri dalam slide, ada 5 poin penting. Yang pertama, menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Kemudian sistem ayat akuntansi ayat jurnal berpasangan. Kemudian akan kita pindah bukukan ke jurnal yang ada ke dalam akun. Kemudian daftar saldo dan analisis keuangan dan interpretasi. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita tidak akan membahas sampai ke poin 4 dan 5. Kita hanya akan membahas sampai ke jurnal saja, memindahkan dari jurnal ke akun. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang akun. Apa itu akun? Akun itu transaksi yang terjadi pada perusahaan akan dicatat dengan menggunakan akun. Jadi setiap transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan, misalnya ada pembelian, ada penjualan, ada piutang atau ada utang, maka akan dicatat dengan menggunakan akun. Lalu kenapa menggunakan akun? Apakah persamaan akuntansi yang kita gunakan pada yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya tidak cukup untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan? Jadi bab sebelumnya kan kita bahas tentang persamaan akuntansi kan? Jika ada yang lupa, coba diingat kembali tentang persamaan akuntansinya. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Itu kan persamaan akuntansi. Nah, kan sudah ada persamaan akuntansi untuk mencatat transaksi. Lalu kenapa harus menggunakan akun? Ya kan? Jadi menimbulkan pertanyaan untuk kita. Nah, hal ini disebabkan karena persamaan akuntansi dinilai tidak efektif atau praktis lagi ketika digunakan untuk perusahaan yang memiliki ribuan atau jutaan transaksi setiap harinya. Nah, apa contohnya ini? Perusahaan yang memiliki ribuan atau jutaan transaksi, misalnya pada perusahaan besar seperti perusahaan rokok atau Unilever yang besar. Jadi misalnya di perusahaan rokok itu mungkin transaksi pembeliannya dalam sehari itu ratusan atau ribuan. Begitupun dengan transaksi penjualannya. Begitupun dengan transaksi utang dan piutangnya. Jadi banyak. Bayangkan jika perusahaan sebesar itu yang mempunyai ribuan atau jutaan transaksi, kemudian hanya menggunakan persamaan akuntansi. Saudara bayangkan berapa besar kertas yang harus dipunya oleh perusahaan untuk mencatat ribuan atau jutaan transaksi yang terjadi setiap harinya. Makanya persamaan akuntansi dinilai tidak efisien dan tidak praktis lagi digunakan untuk perusahaan yang memiliki ribuan atau jutaan transaksi yang sangat banyak setiap harinya. Nah, karena itu dibuatlah suatu sistem akuntansi yang dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan pada catatan tersendiri yang disebut sebagai akun. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat suatu akun. Suatu akun itu dalam bentuk yang sederhana memiliki 3 bagian. Ada judul, kemudian ada tempat untuk mencatat kenaikan, kemudian ada tempat untuk mencatat penurunan. Jadi ada judul untuk mencatat kenaikan dan untuk mencatat penurunan. Akun itu bisa digambarkan seperti yang slide yang Ibu tampilkan. Ada nama akun, ini untuk judulnya nama akun. Kemudian sisi kiri debit, bisa itu sisi untuk menambah, atau sisi kanan kredit, itu bisa sisi untuk menambah atau mengurang, tergantung nanti akunnya apa. Tetapi sisi sebelah kiri itu selalu disebut debit, sisi sebelah kanan itu selalu disebut kredit. Kita contohkan. Contoh di sini adalah nama akunnya kas. Sisi kiri tadi kan selalu debit, sisi kanan selalu kredit. Untuk akun kas, ketika kita ingin mencatat
mencatat di sebelah kiri atau debit, kita beri lambang positif, itu artinya mencatat kenaikan. Kemudian sisi kanan itu kredit, itu adalah kalau untuk akunnya kas, itu untuk mencatat penurunan. Jadi kalau berbeda akun, berbeda lagi untuk mencatat kenaikan dan penurunannya, tergantung nanti akunnya apa dan saldo normalnya di mana. Agar lebih jelas, berikut akan digambarkan bagaimana bentuk akun. Akun itu ada yang seperti akun T, kemudian akun T ini akan kita pelajari atau akan banyak kita gunakan karena dalam pembuatannya lebih mudah dan simpel. Karena seperti saudara lihat, akunnya memang seperti bentuk huruf T. Jadi ada garis di atas, kemudian dikasih garis di tengah seperti huruf T. Ini tadi kan contohnya akunnya kas. Bisa jadi nanti akunnya utang, akun piutang, akun modal, atau akun beban. Jadi di sini kita contohkan akun kas. Di sisi kiri itu selalu adalah debit. Kemudian pada sisi sebelah kanannya disebut sebagai sisi kredit. Jika kita contohkan pada persamaan akuntansi yang telah kita pelajari sebelumnya, aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas, maka bisa kita lihat contohnya ini aktiva, itu sebelah kiri debit, itu ada tanda positif, artinya dia bertambah. Berarti aktiva itu, komponen-komponen aktiva, jika dia berada di sisi kiri, maka dia akan bertambah. Di sisi kanan atau di sisi kredit, maka dia akan berkurang. Kemudian kewajiban. Kewajiban, jika dia berada di sisi kiri atau debit, maka dia akan berkurang. Kemudian di sisi kanan, atau di sisi kredit, dia akan bertambah. Lihat ya bedanya antara aktiva dan kewajiban. Jika aktiva itu bertambah, maka dia ada diletakkan di sebelah kiri. Jika kewajiban bertambah, dia tanda positif mengartikan dia bertambah. Tanda negatif mengartikan dia berkurang. Jadi kalau untuk aktiva, jika dia bertambah di debit, kalau untuk kewajiban, jika dia bertambah itu di kredit. Berarti berbeda dia antara aktiva dan kewajiban. Kemudian yang terakhir modal. Modal itu akan bertambah jika dia berada di sebelah kanan, di sisi kredit, dan di sebelah kiri akan berkurang jika dia berada di sisi debit. Jadi apa-apa saja yang membuat dia bertambah dan berkurang. Misalnya kalau untuk aktiva, jika terjadi pembayaran kas, maka dia akan bertambah di sebelah debit. Kemudian untuk kewajiban, kapan dia bertambah? Jika perusahaan melakukan utang atau jika perusahaan membeli peralatan secara utang, berarti ada kewajiban bertambah. Maka dia akan bertambah diletakkan di sebelah kredit. Kemudian modal akan bertambah di sebelah kredit ketika misalnya dilakukan investasi atau menambah modal, itu akan menambah modal dan diletakkan di sebelah kanan atau kredit. Peletakan debit dan kredit pada persamaan akuntansi yang kita bahas tadi pada slide sebelumnya, aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau modal itu kita dasarkan kepada saldo normal akun. Jadi sebetulnya dalam akuntansi sudah diatur tentang saldo normal akun. Saldo normal akun itu bisa kredit atau debit tergantung kepada apakah kenaikan akun tersebut dicatat dia sebagai debit atau kredit. Ini dia. Jadi ini harus saudara hafalkan, berarti ini tidak bisa terbalik. Jadi aset letaknya di debit, liabilitas atau kewajiban di kredit, ekuitas kredit, pendapatan kredit, beban debit, prive debit. Ini kalau mau dihafal ini memang harus dihafal. Sebetulnya bukan dihafal tapi dilogikakan. Ini misalnya nih, aset itu bertambah di debit, harus hafal kan debit. Kewajiban kan berarti aset di sebelah kiri. Kan persamaan
menghafal mudahnya, persamaan akuntansi itu terdiri dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi sebelah kanan kiri itu adalah aset. Aset itu bertambah di debit. Kalau untuk yang sebelah kanan, pasifa itu kan ada liabilitas atau kewajiban sama ekuitas. Itu bertambahnya di kredit. Nah, jadi kewajiban sama ekuitas itu sama-sama di kredit. Untuk pendapatan beban dan prive yang 3, 4, 5 ini adalah berada nanti di bawah ekuitas. Nah, dia nanti ada yang di kredit, kemudian beban dan prive-nya di debit. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Tadi kita sudah tahu tentang saldo normal akun. Kemudian kita akan belajar tentang aturan debit dan kredit mengenai saldo normal akun. Ini adalah saldo normal akun yang kita pelajari tadi. Ada aset di bawah, di sisi sebelah kiri. Kemudian liabilitas dan ekuitas itu sebelah kanan di bawah pasifa letaknya ya. Kemudian prive, pendapatan sama beban itu terletak di bawah ekuitas. Nah, jadi tiga yang utama itu adalah aset, kewajiban sama ekuitas. Sementara prive, pendapatan dan beban itu berada di bawah ekuitas. Nah, aset jika dia bertambah itu tadi kan sudah kita pelajari bahwa saldo normal akun aset itu jika bertambah, yang positif dan negatif itu artinya ketika dia bertambah, kemudian kalau yang negatif ketika dia berkurang. Nah, aset itu bertambah ketika dia berada di debit dan berkurang ketika di kredit. Misalnya aset itu adalah contohnya kas, diterima uang diletakkan di debit, kemudian dilakukan pembayaran, kemudian diletakkan di kredit. Nah, pada akhir periode nanti antara debit dan kredit kita selisihkan, kita kurangkan, kemudian hasil pengurangan atau selisih angka tersebut diletakkan di sebelah debit. Diletakkan saldonya sebelah debit. Kenapa sebelah debit? Karena saldo normal aset atau kas, dan tadi kan kita contohkan kas. Aset atau kas itu letaknya di debit. Kemudian liabilitas atau kewajiban. Kewajiban itu saldo normalnya jika bertambah dia di kredit. Jadi berkurang dia di debit. Nah, kemudian jika ada penambahan utang, kemudian ada utang yang kita bayar, berarti penurunan, itu kita selisihkan. Berapa lagi sisa saldonya kita letakkan di bawah kredit karena saldo normal kewajiban itu di bawah kredit. Nah, kalau untuk ekuitas sama, jika ada penambahan ekuitas diletakkan di kredit, kemudian jika ada penurunannya kita letakkan di kredit dan diselisihkan nanti di akhir periode. Selisih dari penaikan dan pengurangan itu kita letakkan di bawah kredit karena saldo normal ekuitas itu di bawah kredit. Nah, ekuitas itu seperti yang Ibu jelaskan tadi mempunyai ekuitas itu seperti yang Ibu jelaskan tadi mempunyai tiga buah akun. Akunnya adalah akun prive, pendapatan, sama beban. Akun prive itu jika dia bertambah di debit, akun pendapatan jika dia bertambah di kredit, akun beban itu bertambah di debit. Nah, ini kalau menghafal itu kan nanti dia gampang hilang. Jadi kita melogikakan untuk menghafal bagaimana saldo normal itu ya. Jadi kalau dia yang 3 ini, yang prive, pendapatan, beban kan di bawah ekuitas. Kita anggap saja dia itu adalah anaknya ekuitas. Jadi ekuitas itu induknya, anaknya adalah prive, pendapatan, dan beban. Seharusnya anak itu kan patuh terhadap induknya. Jika induknya ekuitas itu saldo normal di kredit, harusnya anak-anaknya juga dikreditkan. Tetapi anaknya ekuitas itu prive, kan ekuitas punya anak 3. Prive, pendapatan, dan beban.
dia hanya ada satu yang sama dengan induknya, yaitu pendapatan. Jadi pendapatan itu adalah anak yang soleh karena dia sama dengan induknya, karena sama-sama kredit. Sisanya dia berbeda pendapat dengan induknya. Jadi untuk prive dan beban itu berbeda dengan ekuitas sebelah kiri, sebelah debit akunnya jika bertambah. Nah, kenapa di situ dibikin akun laporan laba rugi? Jadi untuk membuat laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurang beban, nanti dapat laporan laba rugi. Kemudian dipanah ke atas ke ekuitas pemilik, karena nanti hasil dari laporan laba rugi nanti ditambah dengan prive, kemudian ditambah dengan modal, itu akan menjadi laporan ekuitas pemilik. Ini kita ulang lagi aturan dalam mencatat transaksi dalam akun. Semoga tidak ada yang lupa lagi ya. Ini dia, aset bertambah di debit, liabilitas bertambah di kredit, ekuitas di kredit, beban di debit, pendapatan di kredit. Berarti coba dilihat sisi, kemudian yang di bawah prive bertambah di debit. Coba bisa dilihat yang sebelah kiri itu aset, beban, prive itu sebelah kiri terletak di debit. Kemudian yang 3 sebelah kanan itu berada di kredit. Jadi gitu menghafalnya. Ini trik-trik menghafal supaya mudah. Kalau tadi kita sudah tahu saldo normal, misalnya aset saldo normalnya di debit, kewajiban saldo normal di kredit. Lalu apa saja? Kita juga harus tahu apa-apa saja anggota-anggota dari aset, apa saja item-item atau anggota dari kewajiban, dan apa saja anggota-anggota dari beban, pendapatan, sama modal gitu ya. Jadi ini kita contohkan beberapa. Misalnya aset. Jika dia kas berarti itu aset. Jika dia piutang usaha berarti dia masuk aset. Jika dia bahan habis pakai berarti dia juga aset. Jika dia asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan berarti dia masuk aset. Berarti dibilangnya piutang usaha berarti kita harus ingat berarti itu aset. Bahan habis pakai kita harus ingat itu berarti di bawah aset. Aset berarti jika dia bertambah letakkan di debit. Kemudian liabilitas atau kewajiban. Itu jika disebut utang usaha maka dia utang liabilitas. Jika dia sewa diterima di muka berarti itu adalah liabilitas. Dia akan bertambah di kredit. Berbeda dengan aset tadi, bertambah di debit. Kemudian ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari apa saja anggotanya atau itemnya apa saja. Itu ada modal dan prive. Jadi jika dia modal dan prive berarti dia itu berada di bawah ekuitas. Kemudian pendapatan. Pendapatan itu apa? Pendapatan itu contohnya adalah pendapatan jasa. Jadi kalau ada pendapatan jasa, jangan letakkan, kan pendapatan berarti dia terima uang. Jangan letakkan dia di bawah aset karena dia bukan aset, tapi dia adalah berada di bawah pendapatan. Dia akan bertambah, tadi dia di bawah ekuitas kan, dia akan bertambah di kredit, bukan bertambah di debit seperti aset. Jadi pendapatan itu berbeda dengan aset. Dia bukanlah bagian dari aset, tapi dia berdiri sendiri di bawah pendapatan. Jadi pendapatan jasa itu di bawah pendapatan. Beban. Beban itu apa saja ya? Jika ada transaksi beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban habis pakai, dan beban lain-lain, itu berada di bawah beban. Nah, saldo normalnya itu akan bertambah di debit. Kita tadi sudah tahu tentang saldo normal. Kita juga sudah tahu apa-apa saja yang ada di bawah anggota-anggota atau item-item dari tiap-tiap akun. Kemudian kita akan masuk ke sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Akuntansi ayat jurnal berpasangan ini sebetulnya sudah dibahas sedikit pada bab sebelumnya. Kita ulang lagi karena ini penting konsepnya, karena saya berharap, Ibu berharap tidak ada yang salah lagi dalam pencatatannya, karena akuntansi ini memang menggunakan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan.
Akuntansi ayah jurnal berpasangan itu didasarkan pada konsep yang sederhana. Setiap pihak dalam suatu transaksi bisnis akan menerima sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Jadi misalnya nih, kita akan menerima sesuatu, kita akan menerima buku, pasti kita berikan imbalannya berupa uang kan, atau kita hutang. Berarti ada yang kita berikan, ada yang diterima, ada yang diberi. Itu berpasangan. Jadi otomatis sistem ini berdasarkan kepada persamaan akuntansi dan mencatat setidaknya atau minimal ke dalam 2 akun. Seperti yang tadi, jika kita menerima buku akan kita catat buku, lalu akan kita berikan sesuatu sebagai imbalannya berupa uang, berarti kita catat kas. Buku, kas. Buku di debit, kas di kredit. Jangan ditulis penulisannya dengan buku debit kas kredit, tidak perlu karena nanti ada cara penulisannya itu dengan cara penjorokan. Kemudian total debit yang dicatat untuk setiap transaksi sama dengan total kredit. Jadi jika kita beli buku 100, maka kita catat buku di debit 100, kas juga kita catat 100 di kredit. Kita tadi sudah belajar tentang saldo normal akun, kemudian sudah belajar juga aturan saldo normal, juga sudah belajar tentang sistem ayah jurnal berpasangan, jadi bagaimana cara mencatatnya. Kemudian yang akan kita bahas adalah selanjutnya tentang penjurnalan. Dengan menggunakan aturan debit dan kredit, sebuah transaksi akan dicatat ke dalam sebuah catatan yang disebut sebagai jurnal. Jadi ketika dalam akuntansi itu, ketika terjadi transaksi, kita analisis. Jika sudah oke, itu adalah transaksi transaksi ekonomi. Kemudian transaksi itu kita catat. Kita catat ke dalam jurnal. Setelah dalam jurnal, kemudian nanti akan kita pindahkan ke dalam sebuah akun atau perkiraan. Tadi kita sudah tahu tentang saldo normal akun. Kemudian kita akan belajar tentang aturan debit dan kredit mengenai saldo normal akun. Ini adalah saldo normal akun yang kita pelajari tadi. Ada aset di bawah, di sisi sebelah kiri. Kemudian liabilitas dan ekuitas itu sebelah kanan di bawah pasifa letaknya ya. Kemudian prive, pendapatan sama beban itu terletak di bawah ekuitas. Nah, jadi tiga yang utama itu adalah aset, kewajiban sama ekuitas. Sementara prive, pendapatan dan beban itu berada di bawah ekuitas. Nah, aset jika dia bertambah itu tadi kan sudah kita pelajari bahwa saldo normal akun aset itu jika bertambah, yang positif dan negatif itu artinya ketika dia bertambah, kemudian kalau yang negatif ketika dia berkurang. Nah, aset itu bertambah ketika dia berada di debit dan berkurang ketika di kredit. Misalnya aset itu adalah contohnya kas, diterima uang diletakkan di debit, kemudian dilakukan pembayaran, kemudian diletakkan di kredit. Nah, pada akhir periode nanti antara debit dan kredit kita selisihkan, kita kurangkan, kemudian hasil pengurangan atau selisih angka tersebut diletakkan di sebelah debit. Diletakkan saldonya sebelah debit. Kenapa sebelah debit? Karena saldo normal aset atau kas, dan tadi kan kita contohkan kas. Aset atau kas itu letaknya di debit. Kemudian liabilitas atau kewajiban. Kewajiban itu saldo normalnya jika bertambah dia di kredit. Jadi berkurang dia di debit. Nah, kemudian jika ada penambahan utang, kemudian ada utang yang kita bayar, berarti penurunan, itu kita selisihkan. Berapa lagi sisa saldonya kita letakkan di bawah kredit karena saldo normal kewajiban itu di bawah kredit. Nah, kalau untuk ekuitas sama,
jika ada penambahan ekuitas diletakkan di kredit, kemudian jika ada penurunannya kita letakkan di kredit dan diselisihkan nanti di akhir periode. Selisih dari penaikan dan pengurangan itu kita letakkan di bawah kredit karena saldo normal ekuitas itu di bawah kredit. Nah, ekuitas itu seperti yang Ibu jelaskan tadi mempunyai ekuitas itu seperti yang Ibu jelaskan tadi mempunyai tiga buah akun. Akunnya adalah akun privé, pendapatan, sama beban. Akun privé itu jika dia bertambah di debit, akun pendapatan jika dia bertambah di kredit, akun beban itu bertambah di debit. Nah, ini kalau menghafal itu kan nanti dia gampang hilang. Jadi kita melogikakan untuk menghafal bagaimana saldo normal itu ya. Jadi kalau dia yang 3 ini, yang privé, pendapatan, beban kan di bawah ekuitas. Kita anggap saja dia itu adalah anaknya ekuitas. Jadi ekuitas itu induknya, anaknya adalah privé, pendapatan, dan beban. Seharusnya anak itu kan patuh terhadap induknya. Jika induknya ekuitas itu saldo normal di kredit, harusnya anak-anaknya juga dikreditkan. Tetapi anaknya ekuitas itu privé, kan ekuitas punya anak 3. Privé, pendapatan, dan beban. Dia hanya ada satu yang sama dengan induknya, yaitu pendapatan. Jadi pendapatan itu adalah anak yang soleh karena dia sama dengan induknya, karena sama-sama kredit. Sisanya dia berbeda pendapat dengan induknya. Jadi untuk privé dan beban itu berbeda dengan ekuitas sebelah kiri, sebelah debit akunnya jika bertambah. Nah, kenapa di situ dibikin akun laporan laba rugi? Jadi untuk membuat laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurang beban, nanti dapat laporan laba rugi. Kemudian dipanah ke atas ke ekuitas pemilik karena nanti hasil dari laporan laba rugi nanti ditambah dengan privé, kemudian ditambah dengan modal itu akan menjadi laporan ekuitas pemilik. Kita masuk ke contoh jurnal. Contoh 1. Pada tanggal 1 November 2014, Cinta Cita menyetorkan 25 juta di rekening bank atas nama Solusinet. Ini seseorang bernama Cinta Cita menyetorkan, artinya dia berikan uang ke rekening bank atas nama Solusinet 25 juta. Berarti disetorkannya uang ke rekening Solusinet sebesar 25 juta. Gara-gara transaksi tanggal 1 November ini, maka yang terjadi adalah akan meningkatkan akun aset. Satu lagi dia harus 2 kan? Akun aset akan bertambah, kemudian satu lagi akun pemilik modal akan bertambah. Nah, akun akan tercatat di jurnal sebagai berikut. Kenaikan debit berupa akun kas dan kenaikan kredit berupa akun modal. Nah, ini yang di atas soalnya tadi sengaja dibawa kembali biar nanti tidak bolak-balik membolak-balik slide. Jadi soalnya tadi kan menyetorkan si Cinta Cita menyetorkan uang 25 juta ya ke rekening bank Solusinet. Kemudian kita catat ke dalam jurnal. Nah, ada beberapa langkah untuk membuat jurnal. Ini jurnalnya lengkap ya. Jadi jurnal itu yang pertama itu kita buat dulu tanggalnya November nih dia, tanggal 1 November 2014. Kemudian yang kedua adalah kita catat dulu berapa yang angka yang disetornya.
25 juta kita letakkan di debit. Karena ini kan kas. Kas kan tadi kalau setelah di bab sebelumnya akibat menyetorkan uang 25 juta ini, kas bertambah 25 juta, kemudian modal bertambah 25 juta. Jadi yang kedua kita catat kas dulu. Kas kita catat 25 juta bertambah di debit. Kenapa di debit? Karena kas itu masuk ke bawah aset. Aset bertambah di debit. Kemudian modalnya bertambah di kredit. Yang ketiga modal bertambah di kredit. Kenapa diletakkan di kredit? Karena modal itu saldo normalnya ketika dia bertambah itu memang di kredit. Jadi harus diletakkan di kredit. Kemudian yang keempat itu tuh adalah keterangannya. Keterangannya adalah melakukan investasi kas pada perusahaan Solusinet. Kemudian yang kelima membuat kolom referensinya. Nah, dari jurnal ini maka akan berdampak pada persamaan akuntansi. Dampak persamaan akuntansi ini nanti dia ini kan akun T nih. Nah, ini bisa ini langsung disalinnya dari jurnal ini langsung di postingnya ke akun. Akunnya adalah akun nih nomor 1 kan. Jurnalnya tadi kan kas di debit, kemudian modal di kredit. Jadi ini di aset adalah akun kas sebesar 25 juta, di debit sama kan dengan jurnal. Kemudian yang di modal itu adalah 25 juta seperti yang di jurnal terletak di sebelah kredit. Kemudian contoh kedua, pada 10 November, Solusinet, ini perusahaannya kan Solusinet namanya ya, membeli bahan habis pakai sebesar 1.350.000. Akibat transaksi ini, maka akan meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun liabilitas atau kewajiban. Membeli bahan pakai, berarti bahan pakai ini sama seperti perlengkapan, berarti kita terima perlengkapan, lalu cara membayarnya atau yang akan kita berikan adalah berarti di sini dibilangnya nih kalau meningkatkan akun liabilitas berarti bertambah ada soalnya yang kurang ini, berarti soalnya Solusinet membeli bahan habis pakai sebesar 1.350.000 secara kredit, harus ditulis secara kreditnya. Berarti ini soalnya ada yang tertinggal, nanti ditambahkan secara kredit. Nah, transaksi ini di jurnal sebagai kenaikan 1.350.000 debit pada akun bahan habis pakai dan kenaikan juga 1.350.000 tapi dikredit pada akun utang usaha. Kenapa dikredit? Karena di sini dibayarnya membeli bahan habis pakainya secara kredit. Ini adalah bentuk jurnalnya. Bahan habis pakai 1.350.000 debit, utang usaha 1.350.000 di kredit. Kenapa debit dan kredit? Kenapa harus bahan habis pakai di debit, utang usaha di debit, di kredit? Karena saldo normalnya memang aturannya begitu. Bahan habis pakai itu terletak di bawah aset. Aset itu adalah anggotanya bahan habis pakai. Berarti bahan habis pakai itu masuk kelompok aset. Aset itu bertambah di debit dan utang usaha itu bertambah di kredit. Kemudian yang di bawah itu adalah bentuk akunnya jika dipindahkan atau dipindahkan jurnalnya diposting ke akun ke dalam bentuk akun ke bahan habis pakai dan akun utang usaha. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, pada 1 Desember perusahaan Solusinet membayar premi sebesar 2.400.000 untuk polis asuransi komprehensif yang melindungi terhadap liabilitas, pencurian, dan kebakaran. Masa perlindungan polis asuransi adalah 1 tahun. Pembayaran beban di muka seperti premi asuransi ini disebut sebagai beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan aset. Jadi kita bayar dulu kan, bebannya belum terjadi. Kita kan asuransinya 1 tahun misalnya. Berarti 1 tahunnya belum habis, tapi di Januari kan nanti habisnya Desember, tapi di Januari sudah kita bayar duluan penuh.
2.400.000. Maka itu beban dibayar di muka itu adalah termasuk letaknya di bawah aset. Jadi bertambah dia pasti di debit. Nah, akibat transaksi ini, maka peningkatan debit sebesar 2.400.000 pada akun asuransi dibayar di muka dan penurunan kredit sebesar 2.400.000 pada akun kas. Berarti ini kita terima asuransi dibayar di muka dan kita keluarkan kas untuk membayarnya. Ini adalah jurnal untuk asuransi dibayar di muka tadi. Asuransi dibayar di muka di debit, kas di kredit. Kenapa di kasnya di kredit? Karena untuk membayar asuransi asuransi dibayar di muka. Jadi dikeluarkan uang tunai 2.400.000. Kenapa asuransi dibayar di muka letakkan di debit? Karena dia berada di bawah kelompok aset. Aset bertambah di debit. Kemudian ini adalah dampak persamaan akuntansi itu dipindahkan ke akun aset dan akun asuransi dibayar di muka. Nah, ini dia. Ini bentuk jurnalnya. Jurnalnya asuransi dibayar di muka pada kas. Ya kan? Kemudian dipindahkan masing-masingnya. Dipostingkan ke satu akun asuransi dibayar di muka, kemudian ke akun kas. Silahkan diperhatikan panah-panahnya. Bisa ya? Demikian kuliah kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Berarti untuk minggu depan kita akan lanjut untuk membuat akun yang akan nanti dipindahkan ke buku besar. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.